kekudusan Tuhan. 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16, firman Tuhan berkata begini, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Puji Tuhan. Kita sedang membahas tentang tema besar, kita adalah Tuhan yang benar. Dan salah satu sifat atau ciri Tuhan yang benar itu adalah Tuhan yang datang ke dalam dunia ini untuk menguduskan umat-umatnya, menguduskan semua orang yang percaya kepadanya. Karena kalau kita berbicara tentang kekudusan, maka tidak ada satu orang pun yang berkata dan berani berkata bahwa hidupnya itu kudus, bahwa dia adalah pribadi yang kudus. Sehebat apapun manusia, sepintar apapun manusia yang pernah hidup di muka bumi ini, seberapa berkuasa dia pun, dia tidak bisa berkata bahwa dia kudus. Karena kita manusia adalah orang yang penuh dengan kelemahan, penuh dengan dosa, penuh dengan keterbatasan. Kalau kita berbicara tentang kekudusan, maka walaupun dia orang Kristen, seorang pendeta besar sekalipun punya kapasitas tentu, ya. Bukan hanya besar badannya, banyak pendeta juga pendeta yang besar badannya, tapi memiliki nama yang besar, artinya yang dikenal dan yang terkenal. Tetapi ketika bertanya atau ketika berbicara tentang kekudusan, tidak ada satu orang pun yang layak. Apalagi kita bertanya tentang kekudusan di dalam hidup, tidak ada satu orang pun yang berani mengaku bahwa hidupnya itu kudus. Tetapi kita bersyukur bahwa kita punya Tuhan. Tuhan yang benar adalah Tuhan yang kudus. Tuhan yang benar adalah Tuhan yang sempurna. Firman Tuhan berkata begini dalam ayat yang ke-16, 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-16. Seperti ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Jadi kita kudus ini karena Tuhan adalah Tuhan yang kudus. Dan ini adalah kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Oleh karena itu di dalam ayat yang ke-15, firman Tuhan berkata begini, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Jadi Tuhan mau kita kudus bukan hanya, firman Tuhan berkata bahwa bukan hanya sekedar pengetahuan, tetapi benar-benar kudus itu menjadi satu pengalaman pribadi kita dengan Tuhan. Jadi pertanyaan, seberapa yakinkah kita meyakini di dalam hidup kita bahwa kita adalah orang yang kudus? Kalau kita bertanya begitu, maka jawabannya tidak ada seorang pun yang berani berkata bahwa kita kudus. Dan tidak ada seorang pun yang sanggup dan mampu untuk menjawab. Tetapi kita lihat kebenaran firman Tuhan ini. Karena di dalam perjanjian lama, di dalam kitab Imamat pasal yang ke-11 ayat 44, firman Tuhan berkata begini, sebab akulah Tuhan Allahmu, maka haruslah kamu menguduskan dirimu dan haruslah kamu kudus.
Di dalam kehidupan manusia di akhir zaman ini tidak dinajiskan dengan binatang, tetapi dengan apa? Dengan dunia elektronik yang berkembang sekarang. Manusia sekarang berlomba-lomba untuk memiliki HP yang kualitas yang baik. Untuk apa? Jadi dipakai ya untuk diri sendiri, bisa memotret diri sendiri, memotret orang lain, memotret alam. Itu tidak salah. Tetapi ketika itu yang ada di dalam hati dan pikiran kita, kita memakai itu untuk kepuasan kita, itu sudah menjadi berhala modern di akhir zaman ini. Karena firman Tuhan berkata, ketika kita menjadikan semua barang-barang elektronik kita yang kita miliki itu lebih daripada Tuhan, maka firman Tuhan berkata kita sudah menjadi najis oleh karena. Enggak salah kita memiliki itu. Nah, firman Tuhan berkata begini, janganlah kamu menajiskan dirimu dengan setia. Kalau dalam zaman bangsa Israel itu kan belum ada HP. Orang yang memelihara binatang, mereka lebih mencintai binatang, mengasihi binatang, perhatian lebih peduli binatang daripada Tuhan. Itu Tuhan juga cemburu. Nah kan sekarang juga banyak orang yang memelihara binatang. Tetapi kalau kita memperlakukan binatang lebih daripada Tuhan, firman Tuhan berkata kita udah najis. Apalagi kita memperlakukan HP lebih daripada Tuhan, berarti kita juga sudah hidupnya enggak layak di mata Tuhan. Oleh karena itu Tuhan mau apapun yang ada di dunia ini, yang kita miliki, yang kita punyai, jangan itu mengikat hati kita, jangan itu mengikat pikiran kita, jangan itu mengikat hati kita menjauh dari Tuhan. Coba kita renungkan di hari-hari ini, lebih banyak waktu mana yang kita berikan ke Tuhan? Kita banyak memberikan waktu untuk diri kita sendiri, atau kita banyak memberi waktu untuk Tuhan, untuk kepuasan kita sendiri? Imamat pasal yang ke-11 ayat 45, Mari berkata begini, sebab akulah Tuhan yang telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir, supaya menjadi Allahmu, jadilah kudus. Tuhan sampaikan begini kepada bangsa Israel. Kenapa mereka harus kudus? Karena Tuhanlah yang telah menuntun mereka, Tuhanlah yang telah mengeluarkan mereka dari perbudakan di tanah Mesir. Dan Tuhan telah membebaskan mereka supaya mereka hidup di dalam kemerdekaan, hidup di dalam kemenangan, tidak menjadi hamba Mesir lagi, tetapi mereka memperhambakan diri mereka kepada Tuhan. Itulah yang Tuhan inginkan juga di dalam hidup kita. Tuhan sudah memerdekakan kita dari belenggu kuasa dosa. Tuhan sudah mengampuni dosa kita. Dan firman Tuhan berkata, Tuhan telah memindahkan hidup kita dari kerajaan kegelapan kepada kerajaan terang. Oleh karena itu kita harus kudus, sama seperti Tuhan adalah pribadi yang kudus. Jadi kekudusan ini Tuhan sampaikan kepada kita semua, yang menjadi barometer atau ukuran kekudusan bukan dunia, bukan harta, bukan kekayaan, bukan materi, bukan apapun yang ada di muka bumi ini. Tetapi yang menjadi barometer kekudusan itu adalah Allah itu sendiri. Karena Dia adalah Allah yang kudus. Imamat 19 ayat 1 dan ayat yang kedua, firman Tuhan berkata begini, Tuhan berfirman kepada Musa. Tuhan ngomong, ya Tuhan berkata kepada Musa,
berbicaralah kepada segenap jemaat Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Tuhan itu dia sumber kekudusan. Dia adalah satu-satunya pribadi yang kudus. Dan dia datang ke dalam dunia ini. Dia sampaikan kepada kita. Karena untuk masuk di dalam kerajaan surga harus kudus. Karena tanpa kekudusan kita tidak bisa melihat Tuhan. Memandang Tuhan aja gak bisa, apalagi masuk di surga. Itulah kekristenan, dan itulah Tuhan yang benar. Jadi Tuhan yang benar adalah Tuhan yang mengajarkan, Tuhan yang menyampaikan. Tuhan berkata begini, berbicaralah kepada segenap jemaat Israel. Tuhan tidak menyampaikan begini kepada Musa. Tuhan berfirman, dan kamu harus tunduk. Tuhan berkata, sampaikanlah kepada semua bangsa Israel. Jadi Tuhan mau bahwa kekudusan itu bukan hanya milik satu pribadi, tetapi menjadi milik semua orang. Siapapun kita, apapun keberadaan kita, apapun agama kita, Tuhan mau kita hidup kudus sama seperti Tuhan yang kudus adanya. Jadi pertanyaan, kalau gitu gimana hidup kudus? Tuhan itu kudus, Tuhan sempurna. Kita adalah orang yang berdosa. Kita adalah orang-orang yang penuh dengan kelemahan. Kita adalah orang-orang yang penuh ketidakberdayaan. Bagaimana supaya kita bisa hidup kudus? Di dunia ini tidak ada satu manusia pun yang bisa hidup kudus. Kita lihat apa yang disampaikan oleh Tuhan. Bukti yang pertama yang Yesus lakukan bagi umat-umatnya, Jadi orang-orang yang percaya, yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka lah yang menerima kekudusan itu. Mereka lah yang mengalami kekudusan itu. Jadi di luar Kristus, walaupun kita orang Kristen, tetapi kalau kita tidak menjadikan Yesus sebagai Tuhan, Raja di dalam hidup kita, maka kita tidak menerima kekudusan. Yohanes 17 ayat 19. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka dikuduskan di dalam kebenaran. Jadi Yesus Kristus dia datang ke dalam dunia ini. Dia mati di atas kayu salib. Dan setelah dia berkata, sudah selesai. Salah satu yang dia selesaikan adalah masalah kekudusan yang tidak dapat diselesaikan oleh hukum Musa, yang tidak dapat diselesaikan oleh bangsa Israel. Oleh karena itu Yesus harus datang ke dalam dunia. Dia jadi manusia yang sempurna untuk menguduskan semua orang-orang yang datang kepadanya, semua orang yang percaya kepadanya. Semuanya dikuduskan tanpa terkecuali. Tuhan Yesus berkata, aku menguduskan diriku bagi mereka. Siapa mereka? Yang percaya, yang menjadikan dia sebagai Juru Selamat. Jadi ketika kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kekudusan Tuhan itu menjadi bagian kehidupan kita, menjadi bagian kehidupan saya dan saudara, menjadi bagian kehidupan semua umat manusia yang hidup di kolong langit ini. Tidak terkecuali apapun agamamu, golonganmu, rasmu, pangkat dan popularitasmu. Itu tidak dapat menguduskan hidupmu.
sudah selesai, maka karya pengudusan itu juga terjadi dan dicurahkan kepada semua manusia. Ibrani pasal yang kedua ayat 11. Sebab Ia yang menguduskan adalah Yesus, dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu, berasal dari Allah, berasal dari firman Allah. Ketika Tuhan menciptakan manusia, Dia berkata, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi kita ini adalah bagian dari diri Allah. Itulah sebabnya Ia tidak mau menyebut mereka saudara. Kita juga berasal dari satu, yaitu firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi manusia tercipta dari firman Tuhan. Jadi salah satu kita terbentuk juga karena firman Tuhan. Oleh karena itu kembali di dalam Yohanes pasal 17 ayat 19 bagian terakhir, supaya mereka dikuduskan di dalam kebenaran. Kebenaran itu adalah Yesus itu sendiri. Yesus adalah firman Tuhan itu sendiri. Jadi firman Tuhan adalah Allah yang menguduskan hidup kita. Oleh karena itu, kalau kita orang Kristen, kita bilang kita orang percaya, tetapi kita tidak mencintai Alkitab ini, kita tidak mencintai firman Tuhan, dan kau hidup di luar dari kekudusan Allah. Oleh karena itu, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, jadi kita dikuduskan itu bukan karena kehendak kita, bukan karena kemauan kita, tetapi kita dikuduskan karena anugerah Allah, karena kebaikan Tuhan, karena cinta Tuhan di dalam kehidupan kita. Dia tidak mau kita binasa, Dia tidak mau kita dihukum di neraka. Oleh karena itu Dia datang ke dalam dunia untuk menguduskan kehidupan kita, supaya kita hidup kudus bersama-sama dengan Tuhan. 1 Petrus pasal 1 ayat yang pertama dan ayat yang kedua, dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh. Kita dipilih oleh Tuhan untuk dikuduskan. Jadi Tuhanlah yang memilih kita masuk di dalam panggilannya itu untuk mengalami kekudusan Tuhan. Kolose 3 ayat 12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Jadi kita menerima kekudusan itu karena anugerah, karena kebaikan Tuhan, karena cinta Tuhan di dalam hidup kita. Kita menerima kekudusan bukan karena kebaikan kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena perbuatan baik kita, tetapi kita dikuduskan karena Tuhan mengasihi kita, karena kebaikan Tuhan, karena belas kasihan Tuhan di dalam hidup kita. Dulu saya nggak mengerti, saya terus hidup bagaimana mencari kekudusan dan terus mengalami namanya kegagalan.
Tetapi ketika Yesus Kristus sebagai Tuhan, Dia membuka cara saya berpikir tentang kekudusan itu, baru saya mengerti. Jadi kita terus belajar. Jadi kekudusan itu adalah rancangan Tuhan yang terindah ketika kita telah mengalami keselamatan itu. Karena tanpa keselamatan kita nggak bisa hidup kudus. Tanpa pengampunan dosa juga kita tidak bisa hidup kudus. Nah, kita kan sudah belajar bahwa salah satu ciri Allah yang benar adalah memerdekakan kita dari semua jenis dosa dan kesalahan. Dia datang mengampuni kita. Karena tanpa pengampunan, kekudusan juga itu tidak bakal kita miliki. Jadi pengampunan Tuhan dan kekudusan itu memiliki kaitan yang sangat erat, yang tidak dapat dipisahkan. Dan kekudusan berhubungan dengan namanya pertobatan. Karena tanpa pertobatan kita tidak bisa mengalami pengampunan. Tanpa pengampunan kita tidak bisa mengalami dimerdekakan. Dan tanpa pengampunan juga kita tidak dapat mengalami dibenarkan oleh Tuhan. Tanpa pengampunan juga, maka kekudusan itu juga tidak dapat kita miliki. Oleh karena itu, untuk kita memiliki kekudusan Tuhan di dalam hidup kita, kita harus mengarahkan hati dan pikiran kita sepenuhnya untuk bertobat kepada Tuhan. Karena ayat yang ke-13 dalam 1 Petrus 1 ayat 13. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyertaan Yesus Kristus. Jadi Tuhan Yesus mau supaya juga orang-orang yang hidup kudus adalah mempersiapkan akal budinya, mempersiapkan pikirannya, supaya pikirannya memiliki namanya pikiran Kristus. Jadi orang-orang yang dikuduskan dan yang hidup di dalam kekudusan itu, dia memiliki pikiran Kristus. Pikiran Kristus ada di dalam hidupnya. Sudahkah kita memiliki pikiran Kristus itu di dalam hidup kita? Oleh karena itu, marilah kita memiliki pikiran Kristus. Di sini firman Tuhan berkata, waspadalah. Kita harus berjaga-jaga dengan pikiran kita, supaya pikiran kita tidak dicemarkan oleh dunia ini. Pikiran kita tidak dicemarkan oleh keinginan-keinginan lahiriah yang mencemarkan pikiran kita, mencemarkan hidup kita, mencemarkan hati kita. Ayat 14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. Jadi orang-orang yang hidupnya dikuasai oleh hawa nafsu, firman Tuhan bilang ada orang-orang yang bodoh. Ini firman Tuhan yang bilang. Jadi kalau kita hidup menurut dunia ini, bukan menurut Tuhan, kita berjalan di dalam keinginan-keinginan daging yang menimbulkan murka Allah di dalam hidup kita, Alkitab bilang kita adalah orang yang bodoh. Walaupun engkau memiliki status dan kedudukan sosial yang baik di mata dunia, tetapi ketika engkau hidup dikuasai oleh keinginan daging, maka Alkitab berkata engkau adalah orang yang bodoh. Ayat 15, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus. Jadi Tuhan berkata hendaklah kamu menjadi kudus. Dan saya sudah sampaikan tadi, kita nggak bisa hidup kudus. Kita kudus karena Tuhan yang menguduskan kita. Kita kudus karena Tuhanlah, atas dasar inisiatif Tuhan. Kolose tadi berkata, karena
itu sebagai orang-orang pilihan yang dikuduskan Allah. Di dalam zaman perjanjian lama mereka berusaha hidup kudus dan mereka mengalami kegagalan. Tapi dalam perjanjian baru firman Tuhan berkata kita dikuduskan oleh Allah, oleh karena kasih Allah di dalam hidup kita. Jadi kita harus gimana? Percaya dengan sepenuh hati kita sudah dikuduskan. 1 Korintus 1 ayat 30. Tetapi oleh Dia kamu berada di dalam Kristus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita, yang membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Orang-orang yang dikuduskan adalah orang-orang yang hidup di dalam Kristus, tinggal di dalam Yesus, berjalan di dalam jalannya Yesus, bertindak dengan tindakan Tuhan, berpikir dengan hati Tuhan, memiliki hati Tuhan, dan berpikir dengan pikiran-pikiran ilahi. Itulah orang-orang yang dikuduskan oleh Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, tetapi oleh Dia. Jadi itu oleh belas kasihan Tuhan, oleh karena anugerah Tuhan, oleh karena cinta Tuhan di dalam hidup kita, kamu berada di dalam Kristus. Jadi Allah memanggil kita, memindahkan hidup kita supaya kita hidup di dalam Kristus. Dan orang-orang yang hidup di dalam Kristuslah mereka yang mengalami kekudusan Tuhan, yang menerima kekudusan Tuhan, yang hidup di dalam kekudusan Tuhan. Jadi ketika kita menerima dan mengalami kekudusan Tuhan itu adalah sebuah anugerah, kita terima. Tetapi firman Tuhan berkata, kita harus hidup di dalam kekudusan. Kembali sesuai dengan ayat pokok kita, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus. Jadi setelah kita menerima kekudusan, kita berjalan di dalam kekudusan. Itu baru benar. Kalau kita mengejar kekudusan, kita tidak mampu. Tetapi setelah kita menerima kekudusan itu, baru kita sanggup dan mau berjalan di dalam kekudusan. Kita baca 1 Korintus 1 ayat yang kedua, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus. Jadi dikuduskan itu ketika kita hidup di dalam Kristus. Orang-orang Kristen yang hidup di dalam Kristuslah yang mengalami kekudusan Tuhan, yang menerima kekudusan Tuhan. Tetapi orang-orang Kristen yang hidup di luar Kristus tidak dapat dan tidak bisa menerima kekudusan itu. Oleh karena itu, betapa pentingnya kehidupan kita hidup di dalam Kristus. Karena firman Tuhan berkata begini, dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu nama Tuhan mereka dan Tuhan kita. Jadi orang-orang yang hidup di dalam kekudusan, yang mereka serukan hanyalah Tuhan, yang mereka panggil hanyalah nama Yesus, yang ada di dalam mulut mereka hanyalah Yesus, yang ada di dalam pikiran mereka juga hanya Yesus, yang ada di dalam hati mereka juga hanya Yesus, bukan dunia ini. Karena firman Tuhan berkata, yang dipanggil menjadi orang-orang kudus. Jadi Tuhan Yesus memanggil kita masuk di dalam persekutuan yang kudus bersama-sama dengan Tuhan. Oleh karena itu, kita harus mengerti ini. Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-10. Di saya juga dirubah oleh Tuhan dengan ayat ini. Karena kehendak inilah
Kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Jadi pengorbanan Yesus di atas kayu saliblah yang menyelesaikan itu. Jadi firman Tuhan berkata, karena kehendak Tuhan, kembali karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan di dalam hidup kita inilah kita telah dikuduskan satu kali. Jadi kekudusan itu hanya satu kali kita terima. Dan kita berjalan di dalam kekudusan. Kita harus terima. Kita yakini, kita imani bahwa hidup kita sudah dikuduskan oleh persembahan darah anak domba Allah di atas kayu salib. Jadi kita kudus bukan karena kita, tetapi karena kehendak Tuhan. Kita kudus karena kemauan Tuhan. Kita kudus karena perbuatan Tuhan yang telah Dia lakukan di atas kayu salib. Seperti saya katakan tadi, Dia berkata sudah selesai. Dan salah satu yang diselesaikan adalah menguduskan semua umat manusia yang ada di kolong langit ini. Tidak ada yang terkecuali. Ketika kau mau menerima Yesus, ketika kau mau menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup, maka kau masuk di dalam kekudusan Tuhan itu. Engkau menerima kekudusan Tuhan itu. Engkau mengalami kekudusan Tuhan itu. Nah, setelah kita menerima kekudusan Tuhan itu, Roma pasal yang ke-8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah. Jadi setelah kita dikuduskan oleh Tuhan, Tuhan taruh rohnya di dalam hidup kita. Dia taruh rohnya yang kudus di dalam hidup kita, supaya hidup kita dipimpin oleh Roh Allah itu. Yang jadi pertanyaan, sudahkah hidup kita benar-benar dipimpin oleh Roh Allah? Sudahkah hati dan pikiran kita benar-benar dikuasai oleh Roh Kudus? Sudahkah kita tunduk sepenuhnya kepada karya Roh Kudus itu di dalam hidup kita? Atau tidak? Karena ketika kita tidak memberi hidup kita dipimpin oleh Roh Allah, maka kita akan gagal hidup di dalam kekudusan. Kita akan gagal berjalan di dalam kekudusan. Tetapi ketika kita hidup dipimpin oleh Roh Allah, maka Roh itulah yang akan memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk kita berjalan di dalam kekudusan Tuhan. Karena Roh Allah adalah Roh yang kudus, yang Tuhan taruh di dalam hidup kita untuk memimpin hidup kita, mengarahkan hati kita, langkah kita, pikiran kita kepada jalan kekudusan Tuhan. Karena Dia adalah pribadi yang kudus. Oleh karena itu, marilah kita memberi hidup kita dipimpin oleh Roh Allah. Karena ketika kita memberi diri kita dipimpin oleh Roh Allah, maka Dia akan mengarahkan hati dan pikiran kita kepada jalan yang benar. Mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang kudus dan mana yang najis. Itu akan Roh Kudus nyatakan kepada kita, sehingga kita terus berjalan di dalam kekudusan Tuhan sampai kita mencapai kesempurnaan, menjadi sempurna, sama seperti Tuhan Yesus adalah pribadi yang sempurna. Karena inilah tujuan Tuhan Yesus datang menebus kita untuk memulihkan kembali gambar Allah yang telah rusak, yang telah hilang di Taman Eden itu. Ini yang Tuhan mau pulihkan kembali dalam hidup kita, supaya gambar dan rupa Allah kembali kita miliki, menjadi bagian hidup kita, supaya kita layak memandang wajah Tuhan Yesus Kristus di dalam kerajaan besar. Puji Tuhan, inilah firman Tuhan
Tuhan Yesus memberkati.